Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Teman-teman, sahabat Latsar, Angkatan 40, Kabupaten Buol. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan pembelajaran nilai-nilai ASN berakhlak, ya. Untuk itu sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri sehingga nanti proses pembelajaran kita bisa berjalan secara interaktif, ya, karena saling mengenal gitu ya. Baik, nama lengkap saya Dr. Gigi Silviani Kesuma, Magister Public Health, ya. Saat ini saya jabatannya adalah Widyaswara Ahli Madya. Dan ini saluran komunikasi saya, ya. 081229435629. Ini nomor WhatsApp dan handphone, alamat email juga ada, dan alamat rumah. Nah, ini silahkan diakses. Mudah-mudahan nanti ada yang jadi coach saya, ya bisa kita langsung berinteraksi satu sama lainnya. Nah, sesuai gelarnya tentu, ya pendidikannya S1-nya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, ya. S2-nya Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ya, jurusannya konsentrasinya di manajemen rumah sakit. Nah, sekarang juga sedang menempuh pendidikan kembali di Universitas Hasanuddin di Ilmu Kesehatan Masyarakat, ya, ambil program doktoral. Nah, itu dia. Nah, pengalaman-pengalamannya ini sebagai diangkat seperti teman-teman saat ini, diangkat pertama kali itu dalam jabatan fungsional dokter gigi, ya, tahun 2000. Kemudian sampai 2008 itu banyak di rumah sakit dan puskesmas. Kemudian ya, tahun 2008 sampai 2013 itu di jabatan struktural, ya, sebagai kepala bidang pelayanan medik di Rumah Sakit Anuntaloko Parigi Motong. Dan saat ini sejak 2014 sampai saat ini itu diangkat dalam jabatan fungsional tertentu Widyaswara. Ntar dulu, ya, Widyaswara. Ya, jadi sekarang jabatan fungsional saya adalah Widyaswara. Nah, sebagai Widyaswara tentu banyak memfasilitasi baik pada Latsar, pelatihan kepemimpinan pengawas maupun pelatihan kepemimpinan administrator, ya, atau diklat kepemimpinan. Dan juga dituntut, ya, jabatan fungsional untuk selalu melakukan publikasi. Nah, publikasi saya sejak jadi Widyaswara itu udah alhamdulillah sudah banyak tulisan-tulisan baik di proceeding maupun jurnal-jurnal, ya, nasional dan satu internasional, ya, ada, walaupun tim, ya, ada bergabung. Dan juga ada 2 buku yang sudah terbit, yaitu yang diterbitkan oleh Depublish secara nasional. Nah, itu, ya. Nah, kemudian pangkatnya saat ini adalah pembina utama muda, ya, atau 4C. Nah, barangkali itu dari saya. Mungkin ada yang kurang, silakan. Ada yang mau ditanyakan, nah, silakan. Sebelum kita lebih jauh lagi. Siapa? Halo, Lolip. Kenapa kok tidak berhenti bergerak, Lolip? Kamu lagi di mana ini? Di room, Bu, latarnya, Bu, backgroundnya. Backgroundnya.
Oke, dari tadi saya lihat bergerak terus. Oke. Maaf, Bu. Nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan tentangku? Nggak ada? Izin sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas gitu ya. Oke. Ya. Baik. Kalau begitu kita mulai saja. Saya stop share yang ini. Oke, ya, tar dulu ya. Bisa nggak? Oh, bisa dia. Berarti aku hapus yang ini. Ya. Ya. Seperti ini. Share screen lagi ya. Aduh. Bisa. Bentar ya. Siapa ketua kelompoknya di sini? Izin, Cindy, Bu. Siapa? Saya, Bu. Cindy. Cindy. Oke. Ntar dulu. Keluar lagi tadi. Ini. Materi kita agenda 2 ya. Saya share screen kembali. Ya, nah saat ini ASN, seluruh ASN, baik yang baru ya diangkat maupun yang sudah hampir purna bakti, diharapkan memiliki kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis fungsional, maupun kompetensi sosial kultural ya, yang ini yang harus diinikan. Nah, saat ini kita sedang ada di sini ya, kompetensi manajerial yang itu melaksanakan juga kegiatan pelatihan dasar ya. Nah ya, ini juga ya saluran komunikasi saya, ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada channel YouTube-nya. Ya, nah, karena di sanalah kita bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, ini, jadi kita di agenda 2 dengan nilai-nilai dasar ASN. Bahwa kita sudah sering sekali mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Di dalamnya ada semangat bela negara, di dalamnya ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tetapi mari kita maknai, mari kita sikapi, ya, jangan hanya lisan kita, tetapi kita bisa dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar itu ke dalam jiwa kita, sehingga badannya, yaitu sikap perilaku kita, mencerminkan seorang ASN yang berakhlak, ya, yang profesional dan berkarakter. Ya, teman-teman mungkin bukan pertama kali ini kan tahu atau mempelajari agenda 2 ini, agenda nilai-nilai dasar. Ya, tentunya di MOC sudah dilakukan pembelajaran mandiri, mendapatkan modul-modul, latihan-latihan, ya, sehingga teman-teman sudah mengenal apa itu nilai-nilai berakhlak. Ya. Nah, diharapkan nanti teman-teman dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi rakyat, sebagai pelayan masyarakat,
ya, punya nilai-nilai dasar. Di mana nilai-nilai dasar ini bukan nanti setelah jadi CPNS, ya. Saya rasa nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai sikap hormat, apalagi memberi kesempatan orang lain untuk berkontribusi, ya. Saya rasa itu kita sudah tahu, tetapi dalam rangka pelatihan dasar ini memberikan lagi penguatan-penguatan bahwa nilai-nilai itu tetap dan diinternalisasi ke dalam ya jiwa dan raga para ASN. Karena inilah nanti yang melindungi kita, ya, menunjukkan karakter kita sebagai seorang ASN yang profesional, ya, nah, yang mempunyai karakter. Nah, lain masa, lain ininya, lain caranya, ya. Ini saya sengaja nampilkan di sini. Ini adalah pembelajaran klasikal sebelum pandemi, ya, di salah satu kabupaten Sulawesi Tengah. Ya, di mana apa indikatornya ya nggak ada kan? Kalau saat ini masih ada orang yang pakai masker, pakai itu yang bisa kita maknai. Nah, di sini belum ada itu, sehingga pada pelatihan dasar seperti ini kita bisa langsung berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, sistem pembelajaran kita sekarang ini tidak lagi seperti saat itu, di mana selama sebulan, ya 2 bulan itu pelatihan benar-benar semua 40 orang terkumpul. Ya, saat ini kita menggunakan blended learning. Apa itu? Bentuk adaptasi kita, ya, terhadap perubahan yang terjadi dengan adanya pandemi. Tetapi lembaga administrasi negara sebelum pandemi juga sudah mempersiapkan pembelajaran jarak jauh seperti ini, ya. Nah, pas pandemi itu diterapkan, kita tidak kaku lagi. Nah, dilaksanakanlah pembelajaran latsar secara blended learning, ya, yaitu blended blender, ya. Nah, campuran antara klasikal dan virtual, ya. Nah, nanti teman-teman juga akan ada tahapan klasikal, tetapi tidak lama, 6 hari saja, sekaligus untuk seminar akhir. Nah, nanti di akhir pembelajaran ini distance learning secara virtual ini, ya, teman-teman akan seminar, ya, seminar rancangan itu secara virtual. Nah, jadi di mana di seminar itu hadir mentornya, hadir coachnya, dan ada penguji dan para peserta, ya, satu-satu akan memaparkan rancangan aktualisasinya, ya, rancangan kegiatan aktualisasinya. Nah, itu dia. Jadi kita masih berada di tahapan distance learning, di mana bedanya dengan MOC. Nah, di saat MOC itu teman-teman sudah belajar secara mandiri, ya, melakukan latihan-latihan. Nah, di distance learning ini, di tahapan ini e-learning masih itu sudah ada pendampingan dari Widya Iswara, ya. Nah, pendampingan artinya memberikan penguatan-penguatan terhadap apa yang teman-teman sudah dapatkan, terus pengalaman, kemudian apa yang cara pikirnya, cara pandangnya. Nah, itu kita bisa diskusikan di sini dalam rangka ini tadi penguatan nilai-nilai, ya, nilai-nilai dasar ASN khususnya, yaitu agenda 2. Agenda 1 kemarin sudah kan, ya? Sudah, ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok ini difasilitasi agenda 1-nya dengan Ibu Isnaini, Bu. Ibu Isnaini Ibu Ramadan, Isna. Bu.
Oke, baik ya. Nah, mudah-mudahan dengan agenda sikap perilaku bela negara, teman-teman sudah mempunyai satu energi yang berasal dari dalam diri sendiri, ya, intrinsik, ya, yang memberikan kekuatan baru, energi baru teman-teman untuk menyongsong ya dunia ASN. Ya, karena teman-teman ini di awal memang dibekali dan dikuatkan dengan nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar itu ada di mana? Ya, di dalam diri kita, di dalam mindset kita, ya, sehingga hasil akhirnya adalah sebuah sikap dan perilaku yang menerapkan, ya, mengandung nilai-nilai berakhlak tadi. Oke, tentunya jadi nilai-nilai berakhlak ini akan sia-sia hanya sekedar dihafalkan, ya. Tetapi yang terbaik adalah diimplementasikan atau dipraktekkan. Nah, melalui kegiatan aktualisasi Anda nanti disinilah teman-teman akan menunjukkan nilai-nilai berakhlak, ya, melalui kegiatan tersebut. Nah, jadi harus mengkaitkan nilai-nilai apa yang bisa saya tunjukkan melalui kegiatan saya, melalui tahapan ini. Oke, saya ulas sedikit bahwa ada pembaharuan di dalam pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, ya, 2020, 2021 ya, yang terbaru ya, bahwa pelatihan ini adalah kurikulum berbasis agenda, yaitu agenda pembentukan karakter PNS. Nah, dan agenda penguatan bidang teknis. Nah, perubahan ini membangun patriotisme PNS sebagai perekat bangsa dan generasi visi Indonesia tahun 2045. Nah, ini tertuang di dalam salinan Perlan, ya, nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Nah, apa itu agenda pembentukan karakter? Ya, teman-teman sudah melalui agenda 1, saat ini kita agenda 2, dan setelahnya itu ada agenda 3. Ya, di agenda 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, apa keterkaitannya nanti dengan kegiatan aktualisasinya? Bahwa di isu kontemporer sudah diperkenalkan, ya, sudah diperkenalkan alat-alat diagnosis, alat-alat analisis, ya. Nah, apa itu alat-alat analisisnya? Halo? Izin Bu, alat analisis itu di agenda 1 APKL sama USG Bu. Oke, ya, itu antara lain. Tetapi ribuan bermacam cara tools atau alat-alat bantu, sekali lagi saya tekankan alat bantu, ya, dalam melakukan analisis yang dapat digunakan. Namun yang paling sederhana adalah yang tadi teman-teman sudah sebutkan, ya. Karena apa? Kita akan mengangkat isu. Nah, untuk menentukan isu ini, tools yang paling sesuai yang kebutuhan kita adalah alat analisis sederhana APKL. Ya, karena di dalamnya ada kriteria aktual, problematik, ya. Aktual itu sedang muncul, sedang hangat dibicarakan, ya. Problematik
sedang bermasalah. Ya. Kehalayakan menyangkut orang banyak dan isu ini layak untuk diselesaikan atau diangkat isunya. Gitu. Nah, di isu kontemporer itu adalah isu-isu yang mengancam kestabilan negara. Ya, sebenarnya seperti korupsi, kemudian narkoba, radikalisme, ya. Nah, itu isu-isunya luas, global gitu. Nah, teman-teman, karena sudah mengenal keterampilan menganalisis ini teman-teman akan tarik setelah melalui agenda 1, 2, 3 belajar akan merancang atau mendesain sebuah kegiatan ya yang kemudian dirinci lagi menjadi tahapan-tahapannya untuk mempraktekkan ya mengaktualisasikan seluruh pembelajaran yang didapatkan, utamanya nilai-nilai berakhlak. Ya, itu akan diperiksa satu-satu kegiatannya, relevansinya, dan kemampuan Anda mengargumentasikan. Ya. Kenapa di analisis ini perlu dilakukan? Ya. Jadi analisis itu menggunakan tools atau alat bantu adalah membantu proses berpikir kritis kita. Sehingga kita melakukan scoring untuk menemukan fokus ya. Nah, jadi bukan terletak pada angka-angkanya, tetapi yang sebenarnya adalah terletak pada pernyataannya. Bagaimana Anda menuangkan hasil pikiran atau ada yang dipikirkan kemudian dituangkan dalam teks. Ya, itulah pernyataan karena di sanalah proses berpikir kita. Ya. Nah, jadi apa pernyataan? Jadi oleh karena itu nanti sebentar merancang kegiatannya jangan yang mengikuti atau mencontoh, tetapi betul-betul berangkat dari isu apa, ya, kemudian menemukan masalah, ya, nah, melihat masalah di sekitar kita. Jadi pernah ada yang nanya, Bu, kita membuat rancangan itu, apakah sesuai dengan jabatan kita, jabatan fungsional, atau kita ditempatkan di mana? Saya bilang bukan keduanya. Tetapi yang benar adalah berangkat dari masalah yang ada di sekitar kita. Karena Anda seorang ASN kan? Jadi secara keseluruhan memuat apa atau perbaikan-perbaikan apa yang bisa teman-teman lakukan yang memberi kemanfaatan, ya, baik bermanfaat bagi ini individunya sendiri, kemudian organisasinya, bermanfaat bagi masyarakatnya dan juga pemerintahannya, ya, pemerintahan daerah. Nah, di agenda 2, teman-teman akan dikuatkan dengan nilai-nilai berakhlak. Kemudian agenda 3 mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah itu teman-teman akan melakukan aktualisasi pembelajaran, ya, praktek. Nah, itulah yang disebut habituasi. Apa habituasi itu? Habituasi adalah pembiasaan. Jadi sesuatu yang kita sudah analisis, sudah ketahui, nah, ya, Anda praktekkan secara langsung. Ya, jadi katanya berorientasi pelayanan.
Bagaimana itu? Melalui kegiatan ini saya melakukan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, ramah, solutif, ya betul? Nah itu bagaimana ya? Jadi nanti dievaluasi rancangan itu teman-teman akan diuji sejauh mana pengalaman atau pengetahuan kita tentang pembelajaran yang sudah didapatkan. Ya, tetapi pembelajaran itu bukan secara kognitif saja, tetapi bagaimana kita memahami ya dan bisa mempraktekannya. Ya, sehingga dalam seminar nanti, kedua seminar rancangan atau akhir itu selalu ada satu teknik komunikasi yang akan diperhatikan. Ya, teknik komunikasi itu adalah kemampuan merespon pertanyaan ya sesuai dengan pembelajaran yang didapatkan. Ya, bagaimana kita bisa merespon pertanyaan dengan baik? Jadi pertanyaannya bisa dari mana saja. Ini ya tentu pemahamannya dalam mendesain rancangannya tentu yang original, ya hasil gagasan sendiri, ide, pemikiran, ya jadi kegiatan ini bukan imajinasi, bukan kita cuman rencanakan, apalagi meraba-raba, mengarang, jangan, ya karena itu nanti akan dipraktekkan. Jadi sesuatu yang kita tidak pahami, tidak benar-benar lahir dari gagasan kita, nah itu tentu akan menyulitkan diri sendiri. Ya, kesulitan berikutnya adalah pada seminar akhir kita tidak cukup punya bukti ya untuk ditunjukkan kepada penguji kembali ya. Dan juga pada saat seminar juga akan terlihat bahwa kemampuan argumentasinya itu kurang ya. Nah, itu dia barangkali pengantarnya. Dan setelah itu seluruh pembelajaran teman-teman akan sebelum masuk masa habituasi itu ada pendampingan ya, sudah mulai ada pendampingan dari coach, kemudian mentor yang ada di tempat kerjanya, coach yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan ini ya, penyelenggaraan pelatihan. Oke. Nah, ada enggak yang mau nanya sejauh ini? Silakan. Saya nggak bisa lihat resennya, jadi bisa langsung aja. Ada? Ada yang mau merespon apa yang saya sudah sampaikan tadi? Atau ada hal-hal yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan? Silakan. Belum ada lagi? Izin Bu, Ya. belum ada Bu. Cindy. Belum cukup jelas Bu. Oke, Cindy kemarin di MOC dapat bintang emas ya, berapa? 5 Bu. Dapat Trofi. 5. Trofi ya. Nah, trofi ada berapa bintang itu kalau satu trofi? Ada yang 6. Pokoknya total 5 itu 50 kalau tidak salah Bu. Berarti sukses ya dalam melaksanakan pembelajaran di sana ya. Berarti Alhamdulillah Bu. Teori-teorinya saya rasa juga teman-teman di sini, karena teman-teman yang ada di kelompok ini tentu dan juga di angkatannya khususnya adalah tentu orang-orang yang beruntung, yang sudah punya usaha yang keras ya, bisa melalui kompetisi yang ketat ya. Nah, jadi kenapa sistem rekrutmen kita sudah berbeda, sistem CAT ya, computerized analysis test ya. Nah, itu karena apa?
yang kita harapkan nanti ada roadmap-nya, Permenpan. Nah, itu sudah punya roadmap bahwa di tahun 2024, berarti nggak lama lagi ya, itu kita akan menuju birokrasi berkelas dunia, ya, dengan sumber daya manusia yang punya daya saing tinggi. Ya, bagaimana kita bisa punya daya saing tinggi kalau sistem rekrutmen kita masih seperti yang dulu, ya, siapa yang punya kesempatan, siapa yang punya koneksi, siapa yang ini, jadi enggak terseleksi, ya, termasuk juga dulu kualifikasi pendidikan. Nah, saat ini untuk pengangkatan itu sudah jelas kualifikasinya, ya, diangkat sebagai ASN. Ya, ini melalui sistem CAT juga kan semua ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi nggak seperti dulu ya ikut tes apa. Nah, sekarang lebih selektif lagi dan tidak bisa banyak intervensi. Nggak bisa lagi ada intervensi sehingga patutlah teman-teman yang sudah sampai pada tahapan mengikuti pelatihan dasar ini mensyukuri ya, mensyukuri nikmatnya karena berkat usaha dan doa orang-orang yang mengasihi teman-teman tentu ini ya, karena tidak pasti ada campur tangan Allah di sini ya, menentukan jalan hidup kita, peluang bagi kita untuk bisa berbuat. Ya, Anda punya kompetensi, ya, Anda punya pendidikan, Anda punya pengetahuan, tetapi itu semua tidak ada gunanya kalau tidak dimanfaatkan, ya, tidak memberi manfaat. Katanya sebaik-baiknya manusia adalah semulia-mulianya manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, oleh karena itu kita mengemban. Anda semua dipercaya oleh negara, diangkat oleh negara untuk bisa ya sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Ya. Apa peran dan fungsi ASN? Apa? Apa saja peran dan fungsi ASN? Ada yang bisa bantu saya? Ya. Silakan. Siapa nih? Izin, Bu. Siapa nih? Yoga lagi. Mana yang lain? Suaranya yang lain mana? Izin Ibu. Ya, peran fungsinya ASN sebagai pelaksana kebijakan, memberi layanan dan mempererat kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Ya. Peran dan fungsi kita adalah pelayan masyarakat. Apa artinya pelayan masyarakat? Ya. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, sikap kita pun harus sebagai seorang pelayan. Bagaimana itu pelayan? Tentu memberikan yang terbaik. Ya, bahkan ada slogan ya, pelanggan adalah raja. Begitu juga kita di dalam pelayanan publik. Ya, masyarakat adalah orang yang butuh pelayanan. Oleh karena itu diangkat ASN ini untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan seluruh kurikulum yang di ini sama semua untuk secara nasional ya, sama semua kurikulumnya. Sehingga dimanapun berada, ada ASN di sana yang siap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, fungsi kita juga adalah pelaksana kebijakan. Jadi, apapun kebijakan pemerintah, itu para ASN lah pelaksananya.
merekalah garda terdepan untuk melaksanakan peraturan dan perundangan yang berlaku. Nah, 14 September kemarin sudah keluar peraturan presiden tentang pengawasan dan pengendalian dalam penerapan norma standar para ASN. Baru kemarin 2022 ditandatangani oleh presiden. Jadi ke depannya kita harus memahami betul, menunjukkan betul, karena sudah berjalan sistem pengawasan. Dan itu juga dibarengi dengan pemberian hak-hak kepada para ASN. Jangan khawatir, ya, karena sistem merit juga sedang dirancang, didesain, ya. Beberapa kementerian itu sudah menerapkan, tetapi di daerah itu mungkin masih butuh proses, tapi seluruh unsur yang berkaitan dengan itu bergerak menuju ke sana. Di mana sistem merit ini setiap ASN pengangkatan sama, jabatan fungsional sama, ya. Apalagi, tetapi belum tentu gajinya sama, pendapatannya sama. Ada take home pay yang harus diukur sesuai dengan kinerjanya. Jadi siapa yang mempunyai kinerja yang lebih baik, punya kualifikasi pendidikan, ya, punya kompetensi, nah, tentu itu akan dihargai dan dihitung. Jadi beda dong, yang S1 dengan yang S3, tentu ada bobotnya. Ya, beda dong orang yang punya. Jadi pendidikan itu tidak hanya dari formal, tetapi melalui pelatihan-pelatihan, ya, untuk mengembangkan kompetensi. Beda dong orang yang sudah banyak yang mengikuti pelatihan, tentu kompetensinya juga akan meningkat dan itu akan dihargai, ya. Bagaimana prestasi kerjanya, bagaimana perilaku kerjanya, semua itu akan menjadi ukuran-ukuran di dalam menentukan take home pay-nya, ya, pendapatannya. Ya itu. Tetapi kita pun dibekali, ya, dibekali dalam hal ada core value, ada nilai yang harus kita tunjukkan, karena tidak sedikit kan tantangannya bagi ASN. Tidak sedikit citra-citra negatif yang masih dialamatkan kepada para ASN, sehingga menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan perbaikan-perbaikan, ya, baik dalam pelayanan, baik dalam pengawasan dan lain sebagainya, ya, karena kita dinilai, kita dikritisi, ya. Sekarang apalagi di zaman digital ini, saat ini mudah sekali ini kita sampai ke tingkat pusat, ya, sistem pelaporan, ya, ke kebijakan pemerintah. Jadi kalau kita tidak cukup hati-hati dan tidak memahami peran dan fungsi kita di dalam bernegara dan berbangsa, nah tentu ini akan punya dampak tersendiri, ya, baik dari kita terjadi konflik, ya, maupun dari penilaian masyarakat. Nah, begitu. Sampai sini ada yang ingin sharing sesuai pembelajarannya, pengalamannya, dan lain sebagainya. Silakan kalau ada. Halo? Saya tidak suka kalau kelas saya sepi, sunyi. Jadi saya ingin
teman-teman interaktif sehingga ini. Maaf Bu, izin bertanya. Siapa? Sebelumnya sebutkan namanya, di mana tempat tugasnya, jabatan fungsionalnya apa? Ya. Nama saya Novianti G. Umar, ahli media kebidanan. Penempatan saya di Puskesmas Lakea, Bu. Saya pangkat dan golongan pengatur 2C. Di sini saya mau menanyakan, Bu, kalau untuk menjadi pejabat daerah ataupun semisal kepala puskesmas, apakah dilihat dari lama pengabdiannya dan tingginya pendidikannya, apakah bagi D3 ada kesempatannya melihat dari prestasi kerjanya, apakah bisa begitu, Bu? Terima kasih, Ibu. Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali ya. Karena sejak diangkatnya kita menjadi CPNS dan setelah mengikuti pelatihan ini, mendapatkan sertifikat, Anda sudah 100% diangkat sebagai ASN ya. Nah, mengenai jabatan ya, itu banyak yang faktornya selain ada biasanya pangkat ya, penilaian pangkat, dan itu juga ada kebijakan ya, kalau sebagai kepala daerah atau pimpinan kepala dinas ya, kalau puskesmas apakah masih lingkupnya dinas kesehatan. Nah, itu semua itu adalah satu sistem yang berjalan dalam pengambilan keputusan. Siapa-siapa orang yang dianggap cakap, ya, cakap, layak, dan bisa dipercayakan untuk memimpin organisasi. Nah, hanya saja sejak kapan ya, kalau puskesmas itu boleh tenaga SKM, ya pokoknya dia tenaga kesehatan boleh, ya karena di sana banyak upaya-upaya promotif dasar. Nah, beda dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit itu sesuai dengan ini Kemenkes ya, peraturan Menkes itu bahwa pimpinan atau top manager atau direktur rumah sakit itu haruslah seorang tenaga medis. Siapa tenaga medis itu? Dokter umum, dokter gigi, ya, itu. Karena apa? Di sana ada pengambilan keputusan. Haruslah tenaga medis yang memahami, ya, kegiatan-kegiatan medis. Oleh karena itu, tidak boleh SKM, apoteker, tidak boleh. Ya, nah itu. Saya rasa masih itu yang diinikan, karena di dalamnya adalah ada keputusan. Nah, beda di puskesmas. Di puskesmas kita lebih banyak, berapa persen porsinya itu lebih ke masyarakat. Karena di rumah sakit itu kan pelayanan dan tindakan ya, sudah rujukan, tempat rujukan. Jadi banyak pengobatan. Kalau di puskesmas kita lebih kepada pelayanan dasar. Ya, tetap ada pelayanan tetapi sangat dasar. Upaya-upaya promotif, preventif. Sehingga itu. Jadi pertanyaannya tadi, Novi, nah itu bisa terjawab. Iya. Siapapun. Ya. Iya, Bu. Siapapun. Berarti seperti kami ini memiliki kesempatan ya, Ibu ya. Iya, karena itulah ada prosesnya ya. Ya. Kesempatan itu bagi seluruh warga negara ya. Yang penting sudah ASN. Ya, bisa. Karena di sana ada memang selain teknis kegiatan, ada manajerial ya.
Menjadi seorang pimpinan itu ada kemampuan, leadership-nya juga. Bisa nggak memimpin, menggerakkan organisasi, ya, nah gitu, ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Saya rasa itu gambarannya. Ada peluang cukup bagi setiap ASN untuk meniti karirnya, ya, membangun kompetensi dirinya, ya. Jangankan untuk jabatan-jabatan, tetapi peluang pendidikan, peluang untuk, ya itu kan haknya ASN. Dalam undang-undang ASN disebutkan hak dan kewajiban kita. Haknya selain mendapatkan gaji, juga hak kita dalam mengembangkan kompetensi. Nah, daerah wajib menyiapkan anggaran itu untuk melakukan, mengembangkan kompetensi para ASN. Dan memang banyak ya yang mau. Nah, tentu kompetisi ya, dilakukan dengan kompetisi. Kemudian usaha. Nah, itu semua. Karena tidak semualah, semua yang diangkat semua haknya. Ya, nah itu. Jadi mungkin melalui prestasi kerjanya, perilaku kerjanya, akan dapat reward, ya. Di dalam sistem merit itu ada reward, ada punishment. Jadi yang melakukan kelalaian nggak bisa dibiarkan, mungkin ada sanksi, ya. Oke. Nah, kembali ke sini, nilai dasar. Jadi apa sih nilai dasar itu? Sesuatu yang diyakini sebagai hal yang baik atau benar dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya kejujuran, kebenaran, keterbukaan, persatuan, gotong royong, tanggung jawab kerja. Ya, nah itu semua ada di dalam nilai-nilai dasar berakhlak. Ya, nah, bagaimana teman-teman ada kode perilaku, ya, berorientasi pelayanan misalnya, di dalamnya berperilakunya ramah, solutif. Apa itu solutif? Ya, bisa memberikan solusi, ya. Kemudian melakukan perbaikan tanpa henti. Nah itu, karena apa? Kita akan memberikan yang terbaik, yang bisa memuaskan masyarakat yang menerima layanan tersebut. Ya, karena itu di dalam organisasi juga perlu peran leadership, ya, karena dialah top manager yang akan memimpin di organisasi sehingga seluruh unsur yang ada di dalam organisasi tersebut itu bisa bergerak secara sinergis, semua mencapai visi, ya, visi daerah, ya. Nah, itu yang paling penting, ya, membangun daerah, ya, dengan nilai-nilai dasar ini. Kemudian kita juga tahu ada kode etik. Nah, kode etik ini aturan tentang sikap yang dianggap atau dinilai baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas dilakukan oleh individu atau kelompok manusia berdasarkan nilai kehidupan yang dilayani. Nah, sanksi dari pelanggaran kode etik berupa sanksi moral. Jadi walaupun mungkin secara administratif tidak diberikan sanksi, tetapi masyarakat yang ini kan, ya, masyarakat yang memberi sanksi, misalnya ya dikucilkan, diinikan, ya, kalau ada kode etik yang tidak sesuai dengan ya, nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Nah, kode perilaku. Kalau kode perilaku ini aturan tentang perhatian yang boleh atau tidak boleh dilakukan individu atau kelompok manusia sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, nah, sanksi dari pelanggaran kode perilaku berupa sanksi administrasi. Nah, itulah biasa ya, mendapatkan teguran, tidak masuk kantor, ya, itu sudah berupa sanksi administrasi. Yang mana yang berat nih, administrasi atau moral?
sanksinya? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Menurut saya, Ibu, dua-duanya berat. Karena dengan Ya. aturan kita kan dihukum. Tapi kalau dengan kode etik norma yang ada, kita dikucilkan oleh lingkungan tersebut, Ibu. Menurut saya. Ya, betul. Ya, semuanya. Tapi apapun itu namanya sanksi, pasti ya namanya sanksi ya hukuman gitu ya. Tetapi kita harus ini saat ini bahwa hukuman fisik ternyata tidak ada manfaatnya, lebih kepada bagaimana perilaku ini ya. Nah, jadi misalnya nih ada contoh seorang sopir ya suka ugal-ugalan di jalan. Nah, kalau sanksinya cuman ditilang, di apa tidak ada efek jerahnya ya. Nah, tapi kita harus memikirkan apa nih gitu ya. Nah, sehingga dia bisa mempunyai efek jerah di dalam dirinya sehingga merubah karakternya, merubah perilakunya ya. Nah, perilaku yang sering atau terbiasa dilakukan itulah yang menjadi karakter. Ya. Sehingga kita harus menjaga perilaku kita supaya selalu positif. Nah, sehingga nanti karakter yang terbentuk juga adalah karakter yang baik. Oke. Nah, mengapa penting? Nah, pertanyaannya kan itu ya. Kenapa sih nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ini penting bagi kita, para ASN? Karena nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ini adalah self control. Ya, kontrol bagi diri sendiri. Ya. Bagi para ASN untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Ya. Oke. Yang kedua, profesionalitas. Profesionalisme pegawai ASN dapat dilihat tidak hanya pada kompetensi yang dimiliki, tetapi juga pada sikap dan kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku. Profesional erat dengan kaitannya dengan etika ASN dalam bekerja. Dikatakan profesional punya ilmunya secara kognitif, punya soul, jiwanya mengandung nilai-nilai dasar tersebut, dan juga ditunjukkan oleh sikap perilakunya. Itulah profesionalisme. Ya, jadi orang bilang profesional ilmunya saja, ternyata tidak. Nah, apa itu yang termuat dalamnya? Ya, knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya. Ya, itulah yang disebut kompetensi. Yang terakhir adalah sebagai standar. Kode etik dan kode perilaku juga berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah perilaku dari ASN dapat dinilai baik atau buruk. Ya, standar itu adalah ukuran yang sama, baik kepada dari diri kita maupun orang lain yang menilainya. Itulah yang disebut standar. Nah, saat ini kita ya core value ASN berakhlak. Sudah buka kolajarnya? Sudah ya? Sudah, Bu. Ibu. Materi saya ada kan? Sudah ada ya? Belum terbuka kayaknya. Ada apa belum? Izin, Bu, ada, Bu. Ada ya, alhamdulillah. Karena beberapa hari yang lalu saya inikan. Di dalam juga ada link video. Ya, silakan. Ada yang sudah buka? Smart Biolink saya sudah ada? Ada, Ibu. Ada, Bu. Ada ya? Oke. Nah, yang saya ingin tunjukkan di sana, silahkan ke bagian. Kan di atas itu ada coach, nama saya, ada running text-nya, pertanggal hari Anda buka, kemudian apa sebagai profesi saya sebagai dentis, dokter gigi, sebagai widya iswara, sebagai trainer,
ya sebagai coach. Nah, itu. Nah, di situ boleh dilihat. Kemudian di bagian bawahnya ada fitur ya, ada Instagram, ada WhatsApp, ada channel YouTube. Nah, silahkan diklik channel YouTube-nya. Nah, di sana ada banyak pembelajaran tentang kebutuhan CPNS Latsar ya. Nah, saya tidak lama, durasinya kan cuma cepat ya. Nah, di situ bisa menggambarkan, menginikan kembali, refresh kembali apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah dapatkan. Ya. Silakan teman-teman tinggal klik di sana ya. Ada 2 itu yang bagus, kisi-kisi evaluasi Latsar. Kemudian ada juga 1 konten itu sudah tajamkah pisau analisismu? Nah, di sana teknik-teknik menganalisis untuk kebutuhan rancangan aktualisasi ya. Nah, di rancangan itu harus memuat ini ya, core value ASN berakhlak. Apa itu? Ya, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ya, berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat. Apa keyword-nya? Responsif, kualitas, kepuasan. Nah, panduan perilakunya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah. Ya, kalau ramah itu tentu itu intrinsik. Tidak bisa keramahan itu kita buat-buat, ya. Ya, tentu itu harus lahir atau keluar dari diri kita. Keramahan itu pun tidak bisa disamakan tiap-tiap orang. Ada orang bersikap ramah dengan kata-katanya, welcome, melayani ya. Tapi ada orang yang cukup mungkin dengan senyum, ada namanya sikap ya. Nah, sikap kita dalam memberikan pelayanan. Cekatan. Ya. Dalam menyelesaikan pekerjaannya, tugasnya, kalau kita berorientasi pelayanan, bagaimana orang yang kita layani atau butuh pelayanan kita itu bisa cepat ya, terampil, kita tahu persis seharusnya bagaimana. Itu yang namanya cekatan. Jangan cepat-cepat tapi sembrono gitu kan. Nah, itu. Jadi cekatan itu tepat, akurat, dan cepat. Ya. Begitu juga solutif. Solutif itu apapun, ada permasalahan selalu bisa memberikan solusi. Solusi tentu yang berorientasi kepada pelayanan. Jangan solusi tetapi ya hanya sepihak ya, tetapi tidak customer oriented, berorientasi kepada pelanggan. Ya, termasuk di sini bahwa dapat diandalkan. Ya, jadi membangun kepercayaan. Jadi orang yang kita layani atau yang datang ke tempat kita itu percaya bahwa kita adalah orang yang profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan kode yang lain adalah melakukan perbaikan tiada henti. Perbaikan yang bagaimana? Tentu perbaikan ke yang lebih baik. Ya, jangan bilang saya sudah melakukan perbaikan, tetapi tidak lebih baik dari yang kemarin. Nah, ya, nah itu namanya. Dan juga kita harus ada terkaitannya dengan nilai-nilai yang lain.
kolaboratif, ya, adaptif. Nah, itu semua sangat berkaitan dengan berorientasi pelayanan. Oleh karena itu, sebentar dalam rancangannya, biasanya satu kegiatan dengan 3 tahapan itu sangat kaya dengan nilai-nilai. Ya, banyak nilai-nilai yang bisa kita tunjukkan dari sana. Ya, makanya ingat keterkaitan nilainya. Oke, khusus berorientasi pelayanan. Silakan, ada yang mau sharing karena sudah lama semua atau pernah ya tidak asing lagi mungkin dalam dunia kerjanya. Nah, silakan kalau ada yang ingin diangkat, kita diskusikan di sini. Dan kalimat afirmasi untuk berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Pelayanan prima itu adalah pelayanan yang sesuai standar. Ya, jadi kalau sudah ada standar pelayanan, kalau kita di atas standar, itulah pelayanan yang baik. Berusaha ke arah sana. Ya, tapi kalau sudah pas sesuai dengan standarnya, itulah pelayanan prima. Tetapi yang tidak diinginkan atau diharapkan adalah yang di bawah standar. Ya, artinya pelayanannya buruk. Jadi sebuah pelayanan itu bukan dari 1-2 orang, tetapi seluruh sistem yang ada di dalam provider atau penyedia pelayanan itu adalah membentuk pelayanan. Jadi ada pelayanan administratif, ada pelayanan langsung, ya, apakah laboratorium, pemeriksaan medis, pelayanan kesehatan lingkungan, kan itu semua bagian dari pelayanan kita, ya, pelayanan kesehatan. Nah, edukasi itu bagian dari pelayanan. Ya, tetapi sasaran kita adalah kepuasan masyarakat. Mungkin ada yang mau menanggapi tentang pelayanan? Bagaimana? Karena kita semua ini Sharing, Bu. Bertanya, Bu. silakan. Lanjut. Ya, silakan. Izin, Bu. Siapa? Siapa? Izin Cindy, Bu. Ya, silakan, Cindy. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Cindy Indah Pratiwi. Saat ini saya bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Buol, Bu. Di sini selama saya bertugas selama 3 bulan di Diskominfo, saya betul-betul memahami dan sangat berperan melihat teman-teman di kantor bahwa memang Diskominfo ini sangat berorientasi pelayanan, Bu. Bagaimana kami juga memberikan pelayanan terhadap informasi publik maupun koneksi jaringan di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat, dan juga kami ada bidang layanan hubungan media, Bu. Jadi di sini saya sangat mempelajari memang bahwa berorientasi pelayanan kepada masyarakat itu sangat berdampak pada kemajuan lingkungan masyarakat, Bu. Itu sangat mempengaruhi pola kehidupan. Kalau misalnya kami sebagai Diskominfo tidak memberikan solusi, misal di Kecamatan Lakea itu mungkin kesulitan internet, maka kami akan mencarikan solusi bagaimana di kecamatan itu supaya koneksi internetnya stabil dan baik, Bu. Dan itu akan terus kami evaluasi dan akan kami carikan solusi agar seluruh bagian daerah pada Kabupaten Buol ini mendapatkan pelayanan terbaik dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya,
Baik, terima kasih Cindy atas saya melihat ya ada semangat di sana untuk memberikan peran dan fungsinya ya bagi ASN. Nah, sehingga itu kalau kita sudah mulai ada di dalam mindset kita, tentu tidak akan sulit ya. Nah, akan lahir lewat kata-kata kita, lisan kita menyampaikan itu. Nah, ya, dan kemudian ditunjukkan lagi dengan sikap perilaku. Nah, tidak akan sulit lagi ya menerapkan nilai-nilai ini. Solutif. Jadi ada daerah yang masalah ya terkait dengan informasi dan komunikasi ya, itu adalah tugas dan fungsinya di dalam organisasi ya. Juga tugas dan fungsi organisasi itu sendiri. Nah, jadi bagaimana setiap keseharian kita dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita, nilai-nilai berorientasi pelayanan ini kita kedepankan. Ya. Karena apa? Karena kita memang sudah mengikrarkan diri. Ya. Sudah mengikrarkan diri bahwa saya adalah abdi masyarakat, abdi rakyat, melakukan perbaikan tiada henti, ya, dapat diandalkan dengan kompetensi yang kita miliki, ya. Tapi walaupun kompetensi ini ada, tapi tidak dibarengi dengan kemauan, tidak dibarengi dengan semangat, ya, itu menjadi monoton dan akhirnya kita sampai pada titik jenuh. Ya, akhirnya pada suatu saat kita diperhadapkan dengan masalah hambatan, ya kita menjadi apatis. Tahu tapi tidak ada kemauan, tidak terbiasa, ya, tidak cukup terinternalisasi nilai-nilai di dalamnya, itulah yang akan ya melunturkan ya. Nah, mengapa ini ada kegiatan habituasi aktualisasi agar supaya ini terinternalisasi ya, kita memahami sesuatu itu secara utuh ya, bahwa nilai-nilai inilah yang membantu saya untuk bekerja penuh semangat, tangguh, tidak mudah menyerah, ya mungkin ya capeknya ada, ya, tapi kita tidak ini sebisa mungkin, ya selalu memberikan kontribusi manfaat, ya, dan orang yang sudah terbiasa tentunya tidak menjadi beban, tetapi justru menjadi kebiasaan, ya hal itu yang sulit. Nah, oleh karena itulah dimulai sekarang teman-teman diikutkan di dalam pelatihan untuk membiasakan, ya, membiasakan habituasi dan memahami peran dan fungsinya sebagai seorang pelayan masyarakat, sebagai seorang pelaksana kebijakan, dan yang terakhir perekat dan pemersatu bangsa. Oke. Kita coba selanjutnya ya. Jadi kalaupun sebentar tidak seluruh berakhlak saya sempat sampaikan di sini, nah, saya yakin teman-teman sudah ya mengetahui. Ya. Sekarang tinggal memaknai dan menyikapi. Ya, nah, gimana Anda memaknai? Ya itu tadi hasil olah pikir. Ya, kita bisa memaknai sesuatu itu adalah sebuah proses berpikir di dalam diri kita. Apa yang ditangkap oleh indera penglihatan, indera pendengaran, ya, indera penciuman, ya, indera apa lagi? Pengecap dan peraba. Ya, itu semua adalah yang bisa mengirimkan informasi ke otak.
untuk melakukan proses berpikir. Ya. Nah, jadi tentu kitalah kendali dari segala apa yang terjadi di dalam lingkungan kita, ya, di sekitar kita. Nah, nilai-nilai yang lain, yang kedua adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Tanggung jawab berupa apa? Bahwa kita punya tanggung jawab yang besar untuk selalu melayani masyarakat. Ya. Masyarakat itu siapa? Bukan saja yang di luar sana, tetapi kita juga punya masyarakat internal di dalam organisasi. Kita adalah bagian dari masyarakat. Ya, kemanapun kita bagian dari masyarakat. Jadi sebenarnya ini untuk kita juga. Kepercayaan terhadap pelaksana kebijakan. Jadi kebijakan pemerintah, kitalah pelaksananya, kitalah perpanjangan tangan pemerintah untuk selalu sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Tapi tidak sedikit orang perannya adalah pelaksana kebijakan, ya. Tidak sedikit kita lihat contoh-contoh kasus banyak yang malah dia sendiri yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, tentu ada sanksinya, ya. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah dilakukan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Ya. Oleh karena itu, kita harus selalu mengetahui, mencari tahu informasi-informasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan ASN. Ya, nah, sehingga nanti kita tidak salah menyikapi. Ya, tahu, tetapi udah ketinggalan, udah ini ada lagi yang ini supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Ya, baik bagi diri sendiri maupun organisasi kita. Nah, apa keyword accountable ini? Ya, integritas. Integritas itu kesesuaian ucapan dengan tindakan. Ya. Konsisten, terus-menerus. Ya. Tetap konsisten. Jangan pelayanan hari ini bagus. Besoknya moodnya turun, pelayanan ya. Ya, tapi pelayanan ini sekali lagi bukan 1-2 orang, tetapi seluruh. Ya, seluruh yang ada di organisasi termasuk sarana prasarananya turut berkontribusi dalam pemberian pelayanan. Bagaimana semua petugas ramah ini semua, tetapi tidak ditunjang dengan prasarana yang sesuai, alat-alat diagnostik atau alat-alat pemeriksaan tidak lengkap, ya. Nah, tapi kita mengalami kemajuan-kemajuannya. Nah, misalnya dulu nih, kalau ada ibu hamil, kunjung ke puskesmas, dulu pemeriksaannya lewat apa tuh yang kayu dipasang begini, apa namanya itu? Ada ibu bidan nggak di sini? Dulu. Ataupun endoskop. Iya, masih ada nggak di puskesmas yang kayak gitu? Masih ada, Bu. Ada ya, masih dipakai ya. Kalau yang terkini apa biasanya pemeriksaan itu? Doppler, Bu. Doppler. Nah, itu ya. Jadi itu yang menentukan. Jadi biar ibu hamil tahu profesional ramah banget, tapi tanpa alat-alat bantu, sarana-sarana seperti itu, tempat ruang pemeriksaan yang nyaman, baik bagi petugas dan bagi pasiennya.
Itulah yang kita maknai sebagai arti sebuah pelayanan. Ya, bagaimana para petugas itu terpenuhi juga hak-haknya, ya, misalnya gajinya yang seharusnya ya kayak menstruasi katanya gaji itu, ya selalu ditunggu-tunggu, pasti datangnya, cepat habisnya. Ini banyak perempuan ya di sini. Kalau bapak-bapak ya nanti diceritakan. Nah, gitu. Izin 5 gaji menit kan? lagi, Bu. Siap. Ya, oke. Ya, jadi teman-teman, ini nilai-nilai berakhlak. Tidak hanya kita ketahui, tetapi bagaimana Anda menginternalisasi dan menyikapi. Ya, sikap inilah yang dibutuhkan. Tentu perlu pembiasaan, ya, pelatihan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah bagian dari yang sudah dipelajari di MOC. Ya, nah, tinggal bagaimana Anda menyikapi, ya, bagaimana caranya menginternalisasi. Ya, nah, nanti akan merancang kegiatan untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar ini. Oke? Ya, insya Allah kita akan ketemu juga di sesi kedua nanti. Ada sesi kedua untuk agenda nilai-nilai berakhlak ini. Nah, silakan waktu yang tersisa mungkin ada lagi satu orang yang mau merespon apa yang saya sudah paparkan dan sampaikan di sini. Sebelum kita akhiri. Ya, Pak Budi. Nah, waalaikumsalam. Silakan, Pak Budi. Dari Puskesmas Palele, Bu, Jabatan Perawat Terampil. Ini ingin bertanya, apalagi kita di bidang pelayanan, terutama seorang perawat. Tadi kan berbicara tentang kewajiban ASN dalam melayani. Jadi yang ingin saya tanyakan, adakah hak kita untuk membela diri atau melakukan perlawanan ketika diperlakukan tidak baik oleh masyarakat? Karena konflik itu bukan hanya dari kita, tapi konflik apalagi seorang perawat itu biasanya konflik dari masyarakat yang misalnya tidak sabar dan lain-lain dalam pelayanan. Atau ketika ada konflik ASN itu selalu salah. Demikian Bu pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya. Yang jelas kalau kita ada namanya KARS, KASN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara. Kalau itu menyangkut profesi kita. Tetapi kalau masyarakat, itulah tadi sanksi moral. Ya, kita tidak bisa ini karena makanya yang paling penting adalah diri kita. Ya, karena di negara ini selalu ada aturan. Apabila kita sudah sesuai dengan aturan. Nah, ini di tengah masyarakat ini biasa banyak kan unsur-unsur yang terjadi. Tetapi kalau moral, nah itu tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat itu sangat peduli, ya, sangat peduli dengan soal itu. Nah, yang dimaksud dengan konflik itulah tadi ada berbagai kepentingan politik dan lain sebagainya. Nah, itu kita hindari. Dan bagaimana cara menghindari adalah diri kita yang kita jaga. Ya, diri kita. Dan bagaimana mempengaruhi orang di sekitar kita untuk juga selalu sesuai dengan aturan yang ada gitu. Cuman tadi kan tidak jelas bagaimana ininya ya. Mencontohkan saja apabila ada konflik di tengah masyarakat. Ya, jadi kita adalah pertama kembali kepada tugas dan fungsi kita. Apa aturan yang sesuai dengan situasi itu, bagaimana seharusnya itu. Karena secara hukum kita dilindungi. Ya. Misalnya ada perbuatan tidak menyenangkan, nah itu masalah lain, bukan soal keramahan kita atau akuntabilitas kita. Ya, nah jadi harus jelas di ininya. Kalau ada sesuatu tentu ada jalur-jalurnya untuk penyelesaian. Ya, oke. Kira-kira begitu ya Pak Budi ya.
Oke. Ya, Bu, makasih jawabannya. Oke, makasih semua atas partisipasinya. Saya rasa waktunya kurang lebih 3 menit lagi, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan bisa menstimuli teman-teman ya dalam memaknai nilai-nilai dasar berakhlak ini. Ya, nah, nanti insya Allah di sesi kedua kita lebih panjang, kita bisa explore lagi lebih banyak. Baik, Bu Nova, silahkan. Baik, terima kasih adik-adik. Terima kasih Ibu Silvi atas kebersamaannya pagi ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Dan adik-adik, insya Allah kita akan ketemu lagi di tanggal 26 ya, dengan sesi kedua, agenda kedua. Dan insya Allah akan ketemu dengan Ibu Silvi lagi ya. Sehat selalu Ibu. Amin, amin. Oke, giat pagi ini saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.